Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat sedikit lagi Bu ya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqus sairil alam wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sayyidina sayyidil anbiya'i wal mursalin wal anam. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita bersyukur terhadap umur yang Allah berikan. Puluhan tahun kita dihidupkan, diberikan rezeki baik, rezeki yang zahir yang tampak maupun rezeki yang sifatnya batin, kenikmatan beriman, nikmatnya berislam, termasuk nikmatnya bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur, terus-menerus Allah tambah kenikmatan kebaikan kepada kita, sehingga kita nanti bisa dikumpulkan bersama orang-orang yang pandai bersyukur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diri kita ini kan terdiri dari jasmani dan rohani. Kalau jasmani kita ini karena dia berasal dari tanah, maka dia membutuhkan energi makanan-makanan dari tanah. Misalnya tumbuh-tumbuhan, padi dan seterusnya. Nanti kalau dia berpisah dari ruh, dia akan kembali ke tanah dan dia akan lebur, hancur bersama tanah, kembali ke asal namanya. Kemudian ruhani kita ini diciptakan Allah dari cahaya, ya, ruh kita dari Nur Muhammad. Maka energinya, tenaganya tidak berasal dari sumber tanah sebenarnya. Dia energinya berasal dari amalan-amalan yang menghasilkan energi cahaya. Apakah sholat, zikir, baca Quran, majelis ta'lim. Ini yang membuat kita bersemangat nanti. Dia sejenis semangat. Jadi kalau kita semangat buat baik, berarti energi buat baik kita itu besar. Ya. Nah, tema yang kita bahas ini adalah membersihkan hati. Ya, amalan-amalan bersihkan hati. Kenapa penting dibersihkan hati? Kata Nabi SAW, di dalam diri kita ini ada satu gumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh diri kita. Kalau dia buruk, maka kita menjadi orang yang buruk. Ini maknanya dua. Satu, daging dalam bentuk jantung. Kalau jantungnya hancur, rusak, maka kita menjadi tidak bisa bergerak, berjalan. Makna batinnya satu lagi adalah qalbu. Apabila hati kita rusak, maka keluarlah kata-kata yang tidak baik setiap hari. Tapi kalau hati kita bersih, bercahaya, maka keluarlah kata-kata yang menghasilkan kebaikan setiap hari. Jadi hati itu sangat berpengaruh, ya, mempengaruhi pusat sentral. Maka dia harus dibersihkan. Hudzaifah ibnul Yaman, beliau menyebut hati manusia ini ada 4 macam, 4 jenis. Yang pertama, qalbun ajrad, ini hati murni, hati bersinar, bercahaya, ini hati orang beriman. Ya. Yang kedua beliau sebut qalbun aghlab, hati yang mati atau ketutup. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka. Ini adalah hati orang kafir. Maka orang kafir dikasih bacaan Quran, hadis, karena dia tutup hatinya, maka dia tidak dapat hidayah.
Ya. Kecuali dia mau membukanya, dia pahami, lama-lama dia akan dapat cahaya hidayah. Yang ketiga, qalbun mankus. Mankus ini hatinya kebalik. Mankus. Iya. Mankus kebalik. Kenapa kebalik? Ini yang disebut dengan hati orang munafik. Lain di luar, lain di hati. Kalau ngomong A, dalam hatinya sebenarnya B. Jadi selalu dusta, selalu khianat, ya, selalu bohong, selalu ingkar janji. Nah, itulah dia lain di luar, lain di hati tadi. Orang munafik. Ini hati orang munafik, kebalik. Maka nanti hati orang munafik ini kalau dalam kehidupan sehari-hari selalu menilai sesuatu itu secara kebalik. Orang baik dianggap orang jahat dianggap orang baik gitu. Bisa kebalik begitu. Karena memang di hatinya kebalik. Ya. Ulama dianggap ulamanya bagus, teguh, istiqomah, dianggap teroris. Tapi nanti ada orang yang liberal, ya, dianggap pula orang baik, orang yang berjuang. Nah, ini kebalik-balik nanti. Ya. Ini mengarah kepada hati munafik. Ya. Yang keempat, qalbun musaffah, hati yang memiliki dua unsur, keimanan, kemunafikan. Ini kebanyakan hati manusia, orang beriman, orang Islam. Ya. Kalau orang beriman tadi bercahaya. Ini saling mempengaruhi. Maka dalam sebuah hadis kan Nabi pernah mengatakan, ya Rasulullah, si fulan itu rajin sholat, rajin puasa, tapi dia masih suka bohong, masih mau bohong. Apakah dia munafik? Ya, hatinya masih bersifat munafik, belum sempurna. Jadi walaupun kita sholat, puasa, tapi kalau masih gampang bohong, masih ingkar janji, ini masih ada kemunafikan dalam hati kita. Belum bersih. Ya, karena sifat orang munafik itu ada 4. Apabila bicara bohong, kalau janji ingkar, ya, iza kadzaba, iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada akhlafa, kalau janji ingkar, wa iza tumina khona, kalau diberi amanah khianat. Wa idza khosama kalau dia lagi bertengkar, dia berbuat jalim. Karena ada orang ketika kita debat sama dia bertengkar, itu langsung dia buat jalim. Nah, nggak bisa nahan diri. Ini ciri-ciri orang munafik. Jadi bagaimana Rasul kau dia sholat, rajin sholat, dia masih munafik, belum bersih hatinya, kata Nabi. Nah, inilah yang mau kita bersihkan. Ya. Jadi hati ini menjadi pusat sentral kehidupan, sentral diri kita, sehingga manusia ini sangat ditentukan oleh kemuliaannya, sangat ditentukan oleh hatinya. Maka yang pertama kali Allah pandang dari orang beriman, hatinya. Allah tidak memandang harta kita. Kenapa? Ya harta kita kan ciptaan dia, pemberiannya. Langit bumi ini punya dia. Untuk apa dia harta kita? Allah nggak memandang jabatan kita. Kenapa? Mungkin dia mahara aja, nggak ada yang melebihi kerajaannya, kekuasaannya unlimited. Ibu kalau lihat langit ke atas itu, langit itu nggak bisa disentuh. Tadi mana ujungnya? Diteropong juga nggak tahu ujungnya sampai mana. Artinya itu kuasanya nggak ada batasnya. Iya, maka disebut dengan istilah maha. Maha itu sebenarnya unlimited, nggak ada batasnya. Ya. Sementara kekuasaan kita batas, sangat terbatas. Nah, bagaimana dia memandang kuasa kita? Gak mungkin. Maka yang dia pandang itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tak memandang rupa bentukmu, karena dia menciptakan sawwarakum, dia bentuk kamu, membentuk dirimu. Wala ila amwalikum, enggak memandang harta, wala ila ahsabikum, enggak memandang nasabmu, pangkat jabatanmu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dia pandang, dia telik, dia tilik, dia perhatikan adalah qalbu, hati kita. Qulubikum,
Yang dia pandang hati. Ya, wa amalikum, baru amal perbuatan. Jadi dua. Hati, amal. Taat enggak? Hatinya baik, tapi tak beramal. Malas sholat, tapi baik sama orang. Gagal juga. Ya. Perbuatannya kelihatan baik, hatinya kotor. Kamu tadi ngasih yang minta-minta itu berapa? Oh, aku kasih 50.000. Banyak ya. Kok kamu ngasihnya banyak, kenapa? Biar cepat pergi dia. Bau sekali rumah itu ada dia. Hatinya kotor. Rupanya ngasih tadi sampai ngusir. Ya kan? Nah, ini maka memberi dengan menyakiti orang lain itu akan menghapuskan pahala. Sedekah yang menyakiti orang, kita ngasih memang, tapi kita sakiti. Kamu ini malas sekali bekerja, udah tua juga kayak gini, malas kerja. Nggak ada orang di dunia ini seperti kamu. Wah, sakit hatinya kan. Nah, ngasih kita tapi nyakitin. Ini mengurangi pahala. Ya. Maka yang dipandang Allah itu hati dan perbuatan. Maka bersihkan hati supaya muncul dalam bentuk perbuatan yang baik. Itu rumusnya begitu. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kaji ayat Quran, banyak sekali yang bicara hati, sampai ratusan ini. Nah, cuman dalam Quran ini untuk kata hati itu disebut dengan 4 istilah. Namanya sodrun. Sodrun itu hati bagian luar. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yang buat was-was hati, dada manusia. Jadi istilah hati paling luar itu disebut dengan sodrun, dada. Kemudian lapisan kedua qalbun. Qalbun. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Qulub ini jamak dari kata qalbun. Ya, qalbun itu artinya sebenarnya dasarnya bolak-balik. Itu lapisan kedua. Hati juga artinya. Ada lagi namanya mata hati. Ini disebut lapis 3. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Mata hati Nabi Muhammad tidak bisa mendustakan apa yang dia lihat. Ini kaitannya Isra Mi'raj. Nabi memandang Allah, kata Ibnu Abbas. Dia memandang Allah dengan fuad, mata hati. Maka kalau nanti bersih sodrunnya, bersih kolbunnya, maka fuadnya kebuka, bisa mandang, menyaksikan Allah. Jadi memandang Allah itu pakai mata hati, mata ruh, namanya fuad, bukan mata kepala. Sama ketika ibu sebenarnya bisa mandang ruh. Saya percaya. Contohnya ketika ibu tidur, ketemu dengan ruh saudaranya, mimpi ketemu dengan ruh ibunya, benar? Berarti ibu bisa mandang ruh kan? Mimpi itu kan bagian alam ruh. Bisa lihat ruh? Bisa mandang? Bisa. Pakai apa mandangnya? Pakai mata hati, pakai mata ruh. Bisa sebenarnya kan? Kita mandang semua, kita bisa. Iya ya, kok bisa kita mandang ruh ya? Kan gitu kan? Nah, itu pakai mata hati. Maka memandang sesuatu yang tidak kasat mata harus pakai fuad. Caranya dibersihkan. Baru yang terakhir namanya lub, inti hati. Ulul albab, mereka yang memiliki inti hati atau diterjemahkan orang berakal, sempurna akalnya. Ini kalau kita bicara tentang hati. Apa man syarahallahu sadrahu lil Islam? Apakah kamu tidak memperhatikan apakah orang yang Allah bukakan hatinya sadrahu lil Islam? Fahuwa ala nurim mir rabbih, dia berada di atas cahaya Tuhannya. Jadi sini disebut sadrun. Fawailul lil qasiyat qulubuhum min zikrillah. Maka celakalah orang yang hatinya membatu, tidak mau mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu orang yang sesat, dalam kesesatan nyata.
Jadi dalam ayat Az-Zumar ayat 22 ini disebut ada kata sodrul lil Islam, sodrun, satu lagi fawailul lil qasiyati qulubuhum. Jadi ada dua. Satu orang yang dilapangkan dadanya dapat cahaya Allah, dia masuk Islam. Satu lagi orang yang hatinya membatu, tak mau berzikir kepada Allah. Ya. Az-Zumar ayat 22, surah 39. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hati kita bersifat rohani, maka dia juga tenang kalau dia dibawa berzikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra' surah 13 ayat 28. Orang beriman itu hati mereka tenang, tenteram kalau ingat Allah. Ini kalbu orang beriman begitu. Ya. Ada itmainnul qulub. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pengantar kalau kita bicara tentang hati. Jadi dalam Al-Quran ini kata sodrun itu banyak sekali disebut ya. Banyak sekali. Sodrun hati yang lapang. Banyak hal bermacam isinya. Hati yang dibisikkan setan. Di sodrun hati yang sempit. Menerima Alkitab. Hati yang bisa menghilangkan dendam karena beramal soleh. Macam-macam ini. Banyak sekali disebut dalam Quran. Qalbun juga gitu. Hati yang berpenyakit. Hati yang bertobat. Hati yang dikunci mati oleh Allah, surah 700, banyak. Kemudian ada istilah fuad juga disebut. Paling banyak kata qalbun disebutkan Allah Ta'ala. Sedangkan kata fuad dan lub ini tidak banyak. Ya, kalau dikumpul, ini saya ketemu sekitar 13 kata fuad, lub ada sekitar 16 kali. Tapi ini lebih sebenarnya. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, amalan apa yang kita perlukan untuk membersihkan hati? Saya ingin katakan begini. Sebelum kita jelaskan amalannya. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala begini. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad itu? Jalan Nabi Muhammad itu kata Allah, ad'u ilallah, mengajak, menyeru manusia kembali ke Allah. Kenapa kita disuruh kembali kepada Allah? Karena ruh kita dulu berasal dari Allah, alam cahaya, alam lahut, dan dia diturunkan ke bumi, dibalut dengan akal, hawa nafsu macam-macam, sehingga dia lupa tempat kembalinya. Maka diingatkan supaya kembali, ad'u ilallah. Bagaimana cara mengajak dia supaya mau kembali bersih, supaya dia mau kembali ke Allah? Ala basiratin, maka dia harus dibuka lagi matanya, dimelekkan, ya, diingatkan dia lagi. Karena dia sudah dibalut, ruh kita ini dibalut dengan hawa nafsu, akal macam-macam. Akalnya mikirin dunia, pulang ke rumah nanti mikirin, ini lemari ini mau lebaran harus diganti. Ini mobil juga kayaknya udah gerusak, nanti pulang kampung nggak bisa dipakai lagi. Nah, harus dibenerin atau ganti baru. Ini macam-macam dia pikir itu. Ya. Nah, itulah kondisinya. Jadi dibalut dengan akal, hawa nafsu, keinginan-keinginan, dia lupa sama Allah. Maka dia diingatkan. Bagaimana cara ingatkan dia? Ala basiratin. Buka mata hatinya, ruhnya itu, dibersihin. Buka mata hatinya. Bagaimana cara bukanya? Karena dia ketutup hawa nafsu, ketutup keinginan-keinginan selain Allah. Cara bukanya dibersihin. Ya. Hati kita itu kata Imam Ghazali seperti cermin. Cermin ini, kata Nabi SAW, kalau kita buat dosa, ya, maka hadis Abu Hurairah disebut ini. Seorang hamba apabila melakukan kesalahan atau dosa, maka dititikkan dalam hatinya titik hitam. Jadi cermin, titik hitam. Buat dosa, titik hitam. Begitu banyak titik hitam, akhirnya cermin itu gelap. Kalau cermin ini kita arahkan ke cahaya lampu atau matahari, bisa nggak dia mantulkan cahaya? Nggak bisa lagi nangkap. Maka orang kafir itu ketutup hatinya karena dosa-dosanya, keingkaran. Dia nggak nangkap.
Kita cerita Tuhan gak tertarik dia. Nangkap dia. Banyak titiham. Begitu banyak akhirnya lama-lama ketutup. Khatamallahu ala qulubihim. Kayak gitu. Nah kata Nabi, bagaimana cara menghindarkan, menghapuskan titik hitam? Apabila dia meninggalkannya, meninggalkan dosa dan minta ampun, istighfar serta bertobat, maka hatinya bersih kembali, percaya. Jadi menggugurkan binti hitam itu amalan pertama yang kita lakukan harus istighfar dan tobat sungguh-sungguh. Maka orang yang selalu beristighfar, selalu tobat, selalu membersihkan diri, membersihkan hati, itu ciri orang yang sangat dicintai Allah, ciri kekasih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat. Tawwabin di situ artinya tobat. Bukan sekali. Mutatahhirin, bersihkan terus hatinya. Bukan sekali bersihnya, terus menerus. Tobatnya pun terus menerus. Maka Nabi mengajarkan istighfar tobat 100 kali dalam sehari. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istighfarnya itu ibu-ibu diletakkan di kolbu kita. Dihayati, diresapi, dinikmati. Ya pasti nangis karena dia nyentuh kolbu. Gak bisa enggak. Apalagi hatinya sudah hidup. Dia kan ngalir tetes air matanya. Istighfar, astaghfirullahaladzim. Ya. Istighfar. Orang beriman itu apabila ingat Allah tadi kan tenang. Dia istighfar terasa tenang, nikmat. Kadang-kadang taksyairruna juludul ladzina. Kadang-kadang getar hatinya, disebut nama Allah. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, bergetar dia, gemetaran. Kadang-kadang gemetarnya sampai ke kulit. Taksyairu, sampai kulit getarnya itu energi zikir tadi. Getar dari Allah. Getar. Mohon ampun. Ya. Jadi bisa taro ayunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Kamu lihat mata mereka neteskan air mata, ya nangis. Itu ciri orang yang beriman. Kalau dia berzikir mohon ampun, nangis. Keluar air mata kita. Kadang bergetar hatinya. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nah, kadang taksya'irruna juludul lazina. Kamu lihat kulit mereka pun ikut gemetar. Ya. Nah, ini cara berzikir. Jangan berzikir itu tidak ada 3 rasa ini. Tidak ada rasa tenang, tidak ada getar, tidak ada kulit yang merasa merinding, bergetar. Nah, kalau goyang-goyang gini saja, dangdut pun goyang juga kita kan. Kalau hanya goyang. Tapi harus ada getaran. Karena zikir itu sebenarnya apabila kita berzikir astaghfirullahaladzim, dia akan berubah menjadi energi. Berubah menjadi energi, langsung berubah jadi rasa. Rasa nikmat di hati kita. Astaghfirullahaladzim. Kita pasti menangis di dalam itu, menjerit kalau begitu. Mohon ampun Pak Allah. Itu bersihkannya. Nah, jangan astagfirullah. Kalau begitu zikirnya nggak bersih-bersih. 100 tahun, 1000 tahun hidup ya nggak bersih. Semua amalan yang tidak melibatkan kolbu tidak bisa membersihkan kolbu. Orang dia nggak diikut sertakan, gimana dia mau bersih? Maka amalan yang membersihkan kolbu hanya amalan yang melibatkan kolbu. Libatkan dia, harus dari hati. Ya. Baru dia bisa membersihkan hati. Maka kata Nabi, kalau dia minta ampun bertobat, maka hatinya dibersihkan kembali. Kalau buat maksiat lagi, tambah titik hitam lagi. Terus maksiat lagi hingga menutupi hatinya. Itulah yang disebut Allah dalam Quran dengan istilah ron.
Surah Al-Mutaffifin ayat 14, surah 83. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesekali bukan demikian. Sebenarnya perbuatan-perbuatan mereka, dosa-dosa mereka itulah yang membuat hati mereka itu ada rona, ada penutup. Jadi dosa-dosa perbuatan kita itu yang menciptakan rona, penutup di kolbu. Itulah maksud ayat itu, kata Nabi SAW. Nah, jadi bersihin dia. Supaya bisa kita kembali dalam keadaan suci. Dulu kita ke bumi ini kan suci kan. Kita berasal dari suci fitrah. Mau pulang sama Allah kotor. Ibu punya anak sekolah pakai pakaian sekolah bersih. Hitam putih. SMP putih biru. Anak SD putih merah. Tiba-tiba pulang-pulang. Di sini ada lumpur paret, di sini lagi paret. Gimana? Marah nggak? Ya marah. Udah tahu ibunya susah nyuci, malah dikotorin masuk main kecebur ke paret lagi main-main sama temannya. Ya itulah perumpamaannya. Tapi kalau kita berangkat datang ke bumi bersih, pulangnya juga harus bersih. Nggak boleh nggak bersih. Sebab kalau nggak bersih nanti, ya celaka. Kayak orang kafir itu nggak bisa naik ke langit. Kalau bahasa Qur'annya. Yupattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat. Itu ruh orang-orang kafir. Ibnu Qayyim dalam kitab Ruh menjelaskan ayat ini. Ketika orang meninggal, dibawalah ruhnya oleh malaikat ke langit. Langit pertama bukakan pintu, assalamualaikum, siapa yang datang? Ruh si Fulan bin Fulan. Ruh si Fulan bin Fulan tidak dapat izin naik ke langit. Langit tempat suci, ruh ini bau busuk, orang kotor tidak boleh memasuki alam suci. Maka dicampakkanlah dia ke bumi. Jadi ruhnya ngawang. Gak diterima langit istilahnya. Kalau orang tua kita bilang mati gak terima bumi. Tersiksa. Di balik ruang kosong ini alam ini. Katung-katung. Gak bisa kembali ke tempat. Tapi orang beriman gak begitu. Dia masih ada makomnya. Setelah dia naik langit terus sampai kepada Allah, di langit itu tercium bau harum. Karena dia apa? Orang beriman. Disambut malaikat. Nah setelah disambut, baru kata Allah turunkan lagi dia untuk ditanya Mungkar dan Nakir. Baru turun ke bumi lagi. Kalau orang kafir gak bisa naik, gak bisa nembus langit. Karena itu wilayah suci. Itulah yang disebut la tufattahu lahum abwabus sama, tidak dibukakan bagi mereka pintu langit. Enggak diizinkan. Wala yadkhulunal jannah, dan mereka tidak bisa masuk surga. Hatta yalijul jamalu fi sammil khiyat, sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Maksudnya apa? Tidak mungkin. Maksudnya tidak mungkin. Ya, mana masukin unta lubang jarum? Enggak bisa. Itu Tuhan membuat bahasa seperti itu. Nggak bisa lagi. Ya. Nanti kita apa lagi Bu ya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di dalam menafsirkan ayat, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ketika ayat ini turun, kemudian paropa Abu Bakar, yadahu. Abu Bakar ngangkat tangannya. Lalu nanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, inilah ra'in ma'abil min misqala dzarratin min syarr." Apakah kalau kita buat dosa sekecil jarrah pun dibalas keburukan sama Allah? Sekecil itu pun dibalas. Kata Nabi apa? Ya Abu Bakar, ara'aita ma tara fid dunya mimma takrah? Abu Bakar, apakah engkau pernah di dunia ini melihat sesuatu yang gak kau sukai? Ya. Ya benar Rasul. Itulah balasan dari dosa-dosa kecil tadi seberat biji jarrah. Jadi mohon maaf Bu ya. Kalau kita naik mobil misalnya atau naik motor, tiba-tiba ada orang
Kan gitu kan? Itu kan? Ibu tahu kenapa itu terjadi? Itu adalah balasan dosa kecil kita supaya kita bersabar. Diperlihatkan keburukan di depan mata kita. Ya, kan kita nggak suka kan orang ngagetin kita gitu. Itu adalah misqala zar kata Nabi. Sesuatu yang kamu lihat kamu tidak suka itu adalah balasan keburukan dosa-dosa kecil kita. Jadi sekecil biji jaro pun itu dibalas sampai segitu. Makanya Rabi Hadawiyah, seorang sufi besar, ketika dia berjalan digigit semut kakinya. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Atau kepleset kakinya, astagfirullahaladzim ya Allah, apalah salahku tadi ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dia ngomong gitu ke Allah. Dalam hatinya, ya Allah, apalah salahku tadi, ampuni aku ya Allah. Jadi yang kecil-kecil itu, kan Nabi sudah katakan, tidak ada kesulitan, keburukan yang menimpa kamu, kecuali menghapuskan dosa. Sampai gigitan nyamuk, gigitan semut juga itu menghapusin dosa kalau kita sabar. Maka di dalam hadis sahih yang lain disebut Nabi kan, kata Nabi apa? Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatarukahu yamsi alal ardi ma alaihi khati'ah. Tidak ada seorang hamba kecuali mereka ditimpa musibah bala sampai nanti dia berjalan di muka bumi dalam keadaan ma alaihi khati'ah, enggak ada dosa, dalam keadaan bersih, enggak ada kesalahan lagi. Artinya kita orang beriman ini selalu diuji, disuruh bersabar. Setiap ujian itu suruh kita bersabar supaya dihapuskan dosa, supaya dibersihkan. Karena sebenarnya Allah pingin kita nanti pulang dalam kondisi bersih. Maka begitu cara Tuhan bersihkan kita. Maka mungkin ya, supaya jangan banyak musibah-musibah yang kita alami, banyakin amalan kita. Kalau kurang amalan kita nanti banyak musibah. Karena musibah itu bersihin dosa. Nah, jadi supaya jangan banyak musibah bala, amalan kita, kebaikan kita dibanyakin. Maka kalau kita banyak dosa di negeri ini ya banyak musibah kan, gempa bumi ini. Itu sebenarnya untuk ngapusin dosa. Termasuk kejaliman penguasa. Ketika rakyat berbuat dosa, banyak berbuat jalim, maka kami berikan mereka pemimpin-pemimpin yang jalim, yang menipu mereka. Kenapa? Karena umatnya begitu. Akhirnya kita tertekan dibuat penguasa itu sendiri. Kenapa? Karena kita berdosa. Maka kata Hasan Basri, penguasa itu adalah gambaran masyarakatnya. Perwakilan. Gambaran. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi membersihkan hati itu yang pertama harus dengan taubat, istighfar. Ini berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Ya. Sampai hati kita itu benar-benar bersih. Apa keuntungan hati bersih? Banyak. Tentunya nanti hati kita lembut, sering berbuat baik. Kalau sudah betul-betul bersih, bening, kebuka mata hati, maka seluruh makhluk ini bisa ditampakkan Allah nyata. Sehingga tak ada lagi yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Nah, itulah yang dialami Nabi. Ketika Nabi Isra Mi'raj sampai ke Masjidil Aqsa, sebelum berangkat apa yang dilakukan Nabi? Dilakukan Jibril. Muhammad, sini sebentar. Dibelah Jibril lagi dada Muhammad. Dibersihkan lagi hatinya. Sebersih-bersihnya. Baru diisi cahaya hikmah. Udah bersih benar baru jalan. Sampai Masjid Aqsa, datang para nabi, 24 nabi dan rasul. Salat. Nabi SAW mengimaminya. Ini di Sahih Bukhari. Sebagian ulama mengatakan yang hadir ruh para nabi. Nabi melihat ruh mereka. Sebagian mengatakan enggak. Karena nabi itu masih hidup. Kanal anbiya yusalluna fi kuburihim. Para nabi itu sholat di kuburnya masing-masing. Dibangkitkan Allah lagi para nabi hidup. Ini perbedaan pendapat. Ya. Nah, jadi Nabi bisa melihat, Jibril dia bisa lihat, Buruk dia bisa lihat. Nah, kemudian yang terakhir baru ke Sidratul Muntaha Mi'raj, Nabi melihat yang disebut
kata Ibnu Abbas melihat Allah Ta'ala. Itulah yang saya bacakan tadi. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat. Jadi melihatnya pakai mata hati. Kalau sudah bersih dia, mata hati kebuka. Kalau kebuka mata hati dia terang, dia bisa menyaksikan Allah. Ya, yakin dia. Maka membersihkan mata hati ini akan berpengaruh kepada keimanan, ketauhidan kita, keyakinan kita kepada Allah. Kenapa kita sulit yakin kepada yang gaib? Karena hati kita kotor. Kenapa hati kita kotor, payah bersihinya? Karena amalan-amalan pembersih hati jarang kita lakukan. Tapi aku rajin ibadah Ustaz, tapi gak bersih-bersih juga. Karena ketika beramal tidak melibatkan hati, tidak khusyuk. Itu aja. Saya ketemu, ada 2 orang. Tapi ini agak tinggi. Dia kadang-kadang bisa melihat Nabi SAW. Ya. Dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Hadir Nabi SAW, rohaninya, secara rohani. Kaget juga. Di awal-awal kita kaget. Kan? Apa amalannya? Amalannya, kata mereka yang berdua ini, satu orang Bandung, satu orang Medan. Amalannya adalah istighfar. Mereka istighfarnya ribuan kali dalam sehari semalam. Bersihkan hati. Sampai dia bilang, itu Ustaz, kalau sudah benar-benar bersih hati kita itu, tidak ada lagi yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Semuanya tampak. Kenapa? Karena sudah bening bersih. Maka kata Al-Ghazali dalam sebuah hadis, kalau tidak ada setan yang berada di dinding kolbu kita ini, la tarawna malakutus samawati wal ardh. Niscaya kalian akan menyaksikan kerajaan malakut alam semesta. Kerajaan Allah, kerajaan gaibnya. Itu yang dilihat Nabi pada waktu Isra Mi'raj. Sahabat sebagian juga begitu. Huzaifah misalnya. Ya, Huzaifah atau Hanzalah itu, Huzaifah. Ya Rasulullah, aku sekarang sudah benar jadi orang beriman. Apa buktinya? Ya Rasul, ini aku melihat ke atas, aku lihat ke langit, aku melihat surga. Nyata ya Rasulullah, surga itu. Kalau kulihat kiri gini, aku melihat neraka ini Rasul. Nyata dalam pandangan hatiku. Pertahankan keimanan, kondisi rohanimu seperti itu. Maka dia pertahankan dan dia kemudian berperang dan dia mati syahid. Ya. Dia ditampakkan Allah kerajaan itu. Ya. Kalau kita, ini kalau menurut saya, ibu, kenapa gak bisa lihat malaikat? Jangankan malaikat, jin aja pun gak bisa kan? Kenapa? Kalau kondisi begini dilihatkan jin, ibu lari, takutan. Bener? Bener. Di WC itu kan ada setan, ada jin biasanya kan, karena tempat kotor. Begitu kita masuk WC, nggak berani masuk kan. Susah nanti bapak ibu, ibu-ibu susah, berat hidupnya. Jadi hijab itu ada baiknya. Kenapa? Karena keimanan kita kepada Allah belum sempurna. Jadi rasa takut pada makhluk itu masih kuat. Kenapa tidak sempurna? Ya karena kebeningan kolbu tadi juga. Tapi kalau disuruh benar bersih, kalau bahasa guru kita, jangankan makhluk selain Allah, Allah saja bisa dilihat oleh Nabi SAW. Jika Allah saja bisa disaksikan, dilihat, apalagi makhluk selain Allah. Kan nggak mungkin. Yang maha gaib itu cuma Allah Ta'ala. Sampai begitu mereka menjelaskan. Yang maha gaib itu cuma Allah. Kalau Allah saja bisa dilihat Nabi, maka dzabal fuadu ma ra'a walaqad ra'ahu nadlatan ukhra. Dan Muhammad sungguh melihat Allah dalam kesempatan lain. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Nabi menyaksikan Allah di situ. Ra'ahu nadlatan ukhra. Nabi melihat. Di situ gunakan kata ro'a. Ro'a itu cenderung kepada melihat dengan ruh, ainur ruh. Ro'a fil manam, melihat dalam mimpi, melihat dengan ruh, dengan mata hati. Kalau mata hati kebuka baru bisa melihat. Ya, kalau tidak hanya merasa. Ya, melihat dengan rasa lah. Kayak ibu di sini, majelis taklim. Saya bukan menyuruh untuk berbuat jahat, berbuat tidak baik. Tapi saya ingin
kalau kita masih penasaran tentang kebenaran ajaran agama Allah, bisa kita buktikan. Karena pembuktian itu termasuk dalil yang paling tinggi. Buktikan. Bagaimana maksudnya Ustadz buktikan? Ibu kalau ngaji gini, iktikaf di masjid, perasaannya bagaimana? Tenang, adem, damai. Benar? Kok bisa tenang? Karena malaikat itu ada khusus tawaf mencari majelis taklim. Ketika mereka temu majelis taklim, majelis zikir, zikir ramai-ramai, atau majelis taklim juga majelis zikir, qa'adu ma'ahum. Malaikat itu duduk di kanan kiri ibu. Ibu bisa lihat? Itu hadis sahih Muslim kata Nabi. Nabi bisa lihat, kita nggak bisa lihat. Qa'adu ma'ahum wa haffa ajnihatihim. Sebahagian ada di atas, dia ngepalkan sayapnya sampai ke langit. Halumu ijahala hajatikum. Malaikat sini ada majelis taklim. Sambil mendoakan kita. Ibu nggak bisa lihat dengan mata hati, benar? Kita nggak bisa lihat. Melihatnya pakai apa? Ini pembuktian. Melihatnya kalau belum kebuka mata hati, melihatnya pakai rasa. Ibu rasa tenang? Yang membuat tenang itu adalah kehadiran malaikat. Maka wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dalam tafsir Tabari dikatakan, sebagian sahabat mengatakan, yang dimaksud dengan sakinah ketenangan itu maksudnya malaikat. Kami turunkan malaikat. Karena yang membuat tenang itu malaikat. Nyata nggak? Nyata dalam pandangan rasa. Benar nggak firman Allah ini? Benar. Kita bisa buktikan. Kenapa saya katakan tadi bukan saya bermaksud menyuruh ibu buat jahat. Ibu coba tes duduk begini di diskotik. Rasanya beda nggak sama duduk majelis taklim? Beda nggak setan sama malaikat? Nyata nggak perbedaannya? Tapi masih banyak orang milih majelis setan. Padahal nyata itu loh. Dalam pandangan Jadi kalau mata hati belum kebuka, kita pakai rasa mandang hati itu. Karena rasa itu letaknya di hati. Ketenangan itu kan di hati. Hati kita yang tenang. Nggak ada orang bilang, aku mulutku tenang. Kan jarang-jarang gitu kan. Kalau mulut diam aja kan. Yang tenang tuh hati. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Kan terbukti kan. Benar kan firman Tuhan itu kan. Benar. Nah, makanya pembuktian itu termasuk dalil yang paling kuat. Ketika Allah ngomong gini, kita buktikan. Benar nggak itu? Buktikan. Ketika dibuktikan, nyata dia benar dia. Itulah yang paling kuat. Kalau belum terbukti, berarti belum sempurna. Harus dibuktikan. Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar, taubat. Istighfar yang paling bagus adalah Sayyidul Istighfar. Ya. Bagus itu kalau dihafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Siapa yang membacanya di pagi hari kata Nabi, meninggal dia di sore hari, masuk surga. Siapa baca sore, meninggal dia pagi hari sampai pagi, masuk surga. Modal Sayyidul Istighfar. Dihapus. Tapi dengan hati bu ya. Lagi-lagi dengan kolbu. Ikhlas dengan khusyuk. Jangan dengan lisan saja. Gak nyentuh hati. Semua amalan kalian, kata Nabi, semua doa, semua amalan itu diterima Allah. Kecuali amalan doa yang tidak melibatkan hati. Kalian doa tidak hadir hati, tidak diterima Allah. Kalian sholat nggak hadir hati ke Allah, bagian lalai terbuang, tak diterima Tuhan. Gak diterima. Jadi bahagian yang kita lalai tak terlibat ruh hati di situ, amalan itu terbuang.
Karena amalan itu fungsinya apa? Sebenarnya bersihkan hati. Maka kalau kita kaji nanti ayat-ayat baik hadis-hadis, ayat-ayat berkaitan dengan amalan. Amalan fardu itu semuanya nanti membersihkan hati. Yang wajib kita lakukan apa? Salat. Apa fungsi salat? Kata Nabi, shalawatul khamsi wal jum'ah ila jum'ah kaffarata lima bainahunna ma lam tughsyal kabair. Hadis sahih Muslim. Salat 5 waktu dan salat Jumat ke Jumat yang satu itu kafaro, itu semuanya ngapusin dosa di antara keduanya. Ngapusin dosa semua. Jadi untuk membersihkan hati, ya salat juga masuk rukun Islam yang 5 itu amalan wajib. Salat, puasa, zakat, haji itu semua bersihin haji, membersihkan kolbu itu. Nah, sampai-sampai Nabi dalam hadis ini mengatakan, "Ara'aitum law anna naharon bi babin ahadikum yaghtasilu fihi kullu yaumin khamsa ma taqulu dzalika yubqi min daronihi?" Bagaimana pendapat kalian kalau kalian mandi di sungai di depan pintu rumahmu, setiap hari mandi 5 kali sehari semalam? Kira-kira bersih enggak kalian? Nah, itulah salat 5 waktu. Bersihin dia. Jadi kalau kita mau jujur, hidup kita ini salah satu perjuangan hidup adalah perjuangan membersihkan kolbu, membersihkan roh. Karena seluruh amalan yang perintahkan Allah itu sebenarnya membersihkan roh, itu fungsinya. Salat, puasa juga gitu. Man shoma ramadhana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan, dengan khusyuk, dengan ikhlas, dia ampuni seluruh dosanya. Bersih kan? Jadi fungsi puasa apa? Bersihin dosa juga. Bersihin hati. Karena dosa yang ngotorin hati. Soma yaumut tarwiyah kafaratu sana wa soma yaum arafah kafaratu sanatain. Puasa hari tarwiyah itu menghapuskan dosa 1 tahun. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun akan datang. Jadi puasa bersihkan dosa. Ya. Salat bersih dosa, puasa bersih dosa, haji pun sama. Barang siapa yang hajinya haji mabrur, maka dia keluar bersih suci seperti seorang anak bayi baru keluar dari rahim ibunya. Kharajat min bati utuh. Itu fungsi haji mabrur. Ya. Zakat juga gitu. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambil harta zakat mereka ya Rasulullah. Untuk apa? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka. Membersihkan. Wa tuzakkihim. Tutahhirum membersihkan, wa tuzakkihim mensucikan. Zakat. Tadi kan dibaca itu. Alhamaha fujura wa taqwa qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkannya. Zakkaha. Jadi zakkaha. Itu satu akar kata. Fungsinya apa? Membersihkan. Mana yang tidak membersihkan? Tidak ada. Kecuali ibu-ibu melakukannya tidak melibatkan hati, maka tidak akan membersihkan. Maka kalau kita puasa dari tahun 1945 kita merdeka, itu udah berapa puluh tahun kita puasa. Maka kalau kita sholat masih belum bersih, belum ada peningkatan, puasa belum ada peningkatan, itu pertanda sholat kita, puasa kita, amal-amal kita itu masih banyak yang tidak khusyuk, tidak melibatkan hati. Sehingga tidak ada pembersihan. Lebih banyak keburukan kita. Kalau makin buruk, pasti kan. Jadi kalau kita makin lama makin buruk, berarti kan keburukannya lebih banyak kan. Harusnya makin hari makin baik begitu. Maka orang beriman, hari besok lebih baik dari hari sekarang, walaupun naik derajatnya 1 tingkat atau setengah tingkat atau 0,000001, tapi dia naik, ada peningkatan. Ya, harusnya begitu, bukan penurunan. Dulu rajin ke masjid bapak ibu ini, dulu ngaji taklim, sekarang udah nggak pernah lagi. Kenapa dia nggak pernah majlis taklim? Oh, dia lari sama suami orang, kayaknya pun astagfirullah. Nauzubillah. Ya. Jadi
Memang amalan-amalan ini semuanya untuk bersihkan. Sholat, puasa, zakat, semua. Yang buat kotor itu siapa? Dosa. Yang mengajak kita buat dosa siapa? Pertama setan. Setan itu bisik-bisik. Setan itu suka bisik. Ciri-cirinya setan itu berasal dari kata sayato. Sayato itu jauh. Dia jauhkan kita dari Tuhan. Jadi dia bisikin supaya jauh dari Tuhan. Membisikin kita iri, dengki, bermusuhan, al-adawah, wal-ba'doh, marah-marahan. Itu bisikan setan. Bu, jadi kalau ibu curiga sama seseorang, jangan diungkapkan. Istighfar aja dalam hati. Begitu ibu ungkapkan, kayaknya ibu tuh tadi ngambil sendalku ya, baru kubeli itu. Masuklah setan itu. Begitu ibu ungkapkan, dengar sama setan, langsung dikomporinya lah ini. Yang aja iya. Kayaknya tadi memang dia, kata setan. Udah duel lah itu. Begitu ibu ungkapkan, maulah setan mengompori. Tapi kalau tidak diungkapkan masih dalam hati istighfar, setan nggak ngompori. Dia nggak bisa dengar yang dalam hati. Nggak bisa dengar dia. Maka tahan. Buruk sangka. Istighfar aja dalam hati. Nggak bisa. Setan nggak bisa dengar bisikan hati kita. Nggak dibolehin dia. Dia hanya berada di dinding kolbu. Maka ibu kalau ada terbersih hati, lintasan hati mau buat dosa, aku nanti kuambillah susu itu, habis susu anak aku ini katanya, di plaza itu. Sampai plaza nggak jadi diambilnya, dalam hatinya aja tadi. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Karena masih dalam itulah dia. Nggak dosa kita kalau masih dalam hati. Kan itu lintasan setan, kita tidak dihukum. Tapi kalau kita lakukan tadi, dosa. Nah, itu lintasan setan yang kesodrun. Ya. Kenapa setan itu bisa masuk? Mau ngomporin? Berawal dari munculnya keinginan hawa nafsu kita. Ada keinginan hawa nafsu. Ada keinginan selain dari Allah. Bu, lebaran ini kita ganti mobil aja lah ya. Kata bapaknya. Wah mantap lah Pak. Tapi uang kurang ini Bu. Kurang berapa? Ibu ada simpanan nggak? Ada 25 juta. Ah nggak cukup. Ini kurangnya berapa? 100 juta. Berarti kurang 75 lagi. Nah, begitu kita ungkapkan keinginan kita, mulai setan. Bisilah dia. Itu di kantor ada itu uang 150. Tarik aja 75. Nanti kalau ketahuan kembalikan. Kalau nggak ketahuan, bat aja. Mulai. Jadi ketika muncul keinginan hawa nafsu, ingin kita baru setan masuk. Kita ungkapkan. Tapi kalau kita diamkan saja, nggak ada keinginan, setan diam. Maka dia sering masuk lewat hawa nafsu. Lewat keinginan selain Allah tadi. Kan dia sukanya ngomong kompori, bisi-bisi. Maka setan tuh paling jengkel sama siapa? Orang yang zikir kosong. Hatinya ke Allah saja. Ini gak ada maunya, Allah aja maunya, kurang ngajar kepadanya. Pergi dia. Gak bisa digodanya lagi. Kenapa gak bisa digodanya? Ya gak ada maunya, cuma Allah saja maunya. Maka ada satu riwayat saya temukan. Malaikat pernah jengkel sama manusia. Ya Allah ngapailah kau jadikan manusia ini? Kurang ajar kali manusia ini. Udah dikasih hidup, dikasih bumi, ditumbuhkan padi tanaman mereka, disiapkan minuman mereka, air hujan lagi, napas gratis, oksigen gratis, jantung sehat gratis, ginjalnya 2 gratis. Masih durhaka saja, nggak peduli dengan perintah Allah. Ini kan kurang ajar ini Allah. Tuh apa kau hidupkan manusia kayak gini? Marah malaikat. Tahu kalian kenapa manusia begitu? Nggak taat sama aku. Ya. Baik kata Allah. Suruh malaikat. Malaikat coba cabut hawa nafsu itu dari seluruh masyarakat di kampung itu. Dicabut malaikat hawa nafsu dari seluruh manusia satu kampung. Akhirnya satu kampung tuh ke masjid aja zikir. Mau nonton zikir, sholat. Gak mau ngapa-ngapain. Maunya ibadah aja.
Kenapa? Kalau hilang hawa nafsu, Bu, nikah nggak mau, nyari mobil nggak mau, bangun gedung nggak mau. Ya karena ruh kita itu naturalnya pinginnya bersama Allah saja. Dia kan nggak butuh itu. Ya. Makanya hawa nafsu itulah yang ditunggangi setan. Jadi kalau orang sudah tidak ada hawa nafsunya, ya setan udah nyerah. Kalau nggak ada hawa nafsu, aku nggak bisa menguasai manusia katanya. Dia udah nyerah. Makanya hikmah puasa itu sebenarnya itu untuk mengendalikan tadi. Jadi hawa nafsu itu dikendalikan, bukan dibunuh. Ya. Gak bisa dibunuh dia, karena ada dalam diri kita. Dan musuh kita yang paling berat untuk mengotori hati itu adalah hawa nafsu. Itulah yang membuat sahabat kaget. Habis perang Badar, menang, tiba-tiba Rasul nyelutuk. Sahabat, kita ini baru selesai perang kecil. Ntar lagi kita hadapi perang besar. Wih, apa lagi ada? Kok ada lagi perang besar lebih besar dari sini Rasul? Kaget sahabat. Ada. Apa itu? Perang melawan hawa nafsu. Jadi musuh kita yang paling besar itu di dalam ini, yang ngotorin diri kita. Kenapa Israel menghancurkan Palestina? Hawa nafsu ingin berkuasa rakus. Kenapa negara kita ini sumber daya alamnya dikuasai sepertiga? Kekayaan negara dikuasai segelintir manusia. Kan hawa nafsu. Maka Mahatma Gandhi saja bilang apa? Bumi ini lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lebih dari cukup. Cuma bumi ini gak cukup untuk satu orang rakus yang dikendalikan hawa nafsu. Nabi juga bilang gitu. Apakah kamu kira kalau diberikan anak Adam itu satu ladang emas dia akan gembira, dia merasa cukup? Enggak. Dikasih dua, dia cari dua lagi, dikasih dua. La batagha salisa, dia cari lagi ladang emas ketiga. Karena cukupnya. Wala yamla'u jawfi ibni Adam illa turab. Supaya kalian tahu, kata Nabi, hawa nafsu kalian itu enggak bisa puas kecuali disumpel dengan tanah. Udah mati, baru tahu dia, oh nggak bisa apa-apa lagi. Inilah pengotor diri kita yang paling kuat dalam diri. Maka musuh kita gak usah cari keluar. Musuh kita diri kita sebenarnya. Kalau semua kita bisa mengendalikan diri, nggak ada orang rakus. Aman nggak? Aman, kita berbagi. Nah, iya, setan itu tunggangannya hawa nafsu. Hawa nafsu tunggangannya. Nah. Bu, godaan yang paling berat godaan hawa nafsu. Al-Ghazali dan ulama-ulama besar itu meneliti. Kalau ibu-ibu ini godaan apa? Hawa nafsu apa yang paling berat? Hah? Belanja lagi? Apa yang paling berat? Yang paling berat ibu hindari apa? Godaan hawa nafsu apa? Godaan ibu yang paling berat adalah godaan harta dan perhiasan. Bener gak? Bener gak? Hah? Gak biar tahu di mana kelemahannya. Makanya ini mohon maaf nih, ini kan penelitian ulama. Kalau laki-laki, khususnya laki-laki belum nikah, itu godaan paling berat adalah hawa nafsu ke perempuan cantik. Kalau sudah semakin tua dia, sudah nikah makin tua, godaan paling berat adalah godaan jabatan. Makanya mohon maaf, walaupun umurnya udah 80-90 tahun, takut kita umurnya pendek, masih mau menjabat itu. Kalau bisa jadi menteri, jadi presiden, ya kan? Itulah kuatnya godaan itu. Ya, saya nggak nyebut nama. Ya. Harusnya kalau umur kita 80-90 tahun kerja ngapa? Nggak usah ngurusin dunia orang lah. Lebih bagus, apalagi harta kita ada banyak.
ke Tuhan saja bersihin. Sebab kalau kita ngurusin orang banyak, kita banyak main akal, kita banyak lupa nanti sama Allah. Kalau kita mati ngurusin orang lupa sama Allah, jadinya apa? Maka kalau sudah umur 80 tahun, 90 tahun, gak ada dispensasi lagi kan. Tuhan marah. Apa yang dipikirin di Ustaz? Boleh dong tanya. Saya masih 50, Bu. Umur Ustaz berapa? Apa yang dipikirin di Ustaz? Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau perempuan, kata ulama, godaan yang mengotori hati yang paling besar itu godaan harta perhiasan dunia. Maka mohon maaf, perempuan ini kecuali orangnya benar-benar soleh ya. Tapi secara umum, ini kan penelitian ulama secara umum, laki-laki itu walaupun jelek dia, kalau banyak duitnya, mobilnya keren, laku. Bisa 4 tuh cewek cakep tuh. Orang banyak duit. Makanya Bu, ini kenapa saya sampaikan hasil penelitian ulama, supaya ibu tahu, oh ini godaan paling berat. Betul, ibu bisa ngatasinya. Makanya nanti ibu di sorga yang paling banyak dikasih apa coba? Paling banyak dikasih sorga itu perhiasan. Intan berlian emas semuanya. Sampai ibu bosan. Makanya. Kalau laki-laki paling banyak dikasih apa di sorga? Perempuan, bidadari. Tapi gak bosan-bosan. Nah, makan tuh perempuan gitu. Berarti enakan perempuan masuk surga Ustaz dibanding laki-laki. Wallahualam. Enak itu tergantung orangnya kan gitu kan. Ya. Tapi kalau orang sufi, orang yang dekat sama Allah, dia ninggalkan ini. Bidadari dia tinggalkan, hiasan dunia dia tinggalkan, dia kemana larinya? Dia pergi ke Haramain namanya. Haramain itu wilayah ketuhanan. Dia maunya sama Allah aja. Nggak mau sama yang lain. Jadi setiap saat ruhaninya bersama Allah saja. Iya. Istilah Syekh Abdul Qadir Jilani, dia adalah haramnya Allah, ahlinya Allah gitu. Nah, itulah yang model-model Rabi Adawiyah. Ya kan? Dia nggak pingin lagi surga, nggak takut neraka. Maksudnya apa? Sebenarnya kalau bahasa ruhaninya, Quraisy pernah mengatakan, kalau orang masih pingin kenikmatan jasmani, sebenarnya levelnya tidak terlalu tinggi, karena masih mengandalkan jasmani. Yang paling tinggi itu adalah kenikmatan ruhani. Kenikmatan ruhani paling tinggi apa? Bersama Allah. Nggak ada yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah. Ya wah, Bapak Ibu bisa bayangkan wajah artis cakep aja. Nah, karena ibu perempuan, kan ada di Mekah itu wajah laki-laki ganteng banget. Sampai dilarang dia menunjukkan wajahnya saking gantengnya. Itu melihat wajah ganteng aja udah terpesona kita kan. Bisa-bisa nggak berkelip mata kita. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah bagaimana kalau diperlihatkan Allah wajahnya, zat aslinya? Maka kata ulama kita melihat wajah itu terpesona. Tengah-tengah terpesona. Saking nikmatnya tertidur 1000 tahun lamanya. Kita merasa tertidur 1000 tahun. Nyenyaknya, nikmatnya memandang wajah Allah itu. Itulah kenikmatan paling nikmat. Maka dalam Quran dikatakan, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang masuk surga kami berikan surga, orang yang baik kami berikan surga wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahan itu apa? Tambahannya lagi adalah memandang Allah. Hei orang beriman, bagaimana surgaku sudah kalian nikmati? Sudah ya Allah, enak kali nih Allah, enggak ada pernah begini enaknya hidup ini. Keinginan kalian tercapai semua, sudah semua. Apalagi mau kalian? Enggak ada lagi. Ada satu lagi mau kuberi kalian. Apa itu? Dibukakan Allah singkap hijabnya. Melihatlah seluruh penduduk surga. Tengah melihat Allah Ta'ala. Nikmat sekali. Langsung tertidur selama 1000 tahun. Di kitab surga Ibnu Qayyim dijelaskan. Maka seluruh ulama sepakat
Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat selain memandang wajah Allah. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya. Makanya kalau orang spiritualnya tinggi, paham dia, ya dia maunya sama Allah aja. Gitu aja sebenarnya. Ya. Baik, itulah godaan-godaan yang mengotori hati kita dan cara membersihkannya. Jadi banyak istighfar, banyak zikir. Zikir yang paling bagus itu paling banyak ada beberapa hadis. La ilallah wahdahu la syarikalah. Zikir termasuk subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah 33 kali itu. Itu termasuk zikir yang bisa menghapuskan dosa walau kana fi zabadil bahar, walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Ya. Termasuk wa man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumain mi'atan marrat. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, huttat khotoyahu, akan dihapuskan dari dosa, dibersihkan walau kanat misla jabadil bahar, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. 100 kali subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Termasuk 100 kali subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali, ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahar. Dihapuskan seluruh dosanya walau sebanyak buih lautan. Ini sama-sama hadis sahih Muslim. Baik yang 33 atau yang 100 kali. Nah, itu bersihkan hati, bersihkan. Termasuk yang terakhir, amalan paling penting menjaga wudhu. Itu membersihkan. Begitu kita jaga berwudhu, semua dosa-dosa kita gugur. Sampai ada lagi hadis yang mengatakan, sampai dibukakan 8 pintu surga sesudah kita menyempurnakan wudhu. Karena kalau kita berwudhu, kita menjadi suci. Maka seluruh tempat suci siap untuk ditempati bagi orang yang suci. Bahasa logikanya gitu. Karena orang suci diminati tempat-tempat suci. Orang suci hanya disayangi dekat dengan orang-orang suci. Siapa orang suci? Para malaikat. Maka sebelum tidur kita berwudu, itu didoakan malaikat, dimohonkan ampun, didoain sampai kita kebangun pagi hari. Orang yang tidur dalam kondisi berwudu. Ya. Maka kalau ibu pernah masuk tarikat, di tarikat itu salah satu yang dianjurkan dijaga adalah wudu, nggak boleh putus. Nggak boleh putus. Ya. Kenapa? Karena kita mau suci terus-menerus zahir batin. Dan kalau ada orang yang sering kerasukan, salah satu cara mencegahnya adalah jangan putus wudu. Jinnya dengan sendiri akan pergi. Karena dia suci. Itu salah satu. Untuk menghindari orang jangan kerasukan. Jaga wudhu. Ya. Karena orang-orang yang lalai, yang kotor itu yang selalu kerasukan. Tapi kalau orang yang bersih, suci, jin gak mau. Ya. Dia terhalang. Dia terproteksi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu saja penjelasannya. Tapi intinya memang seluruh kebaikan itu menghapuskan dosa, meningkatkan derajat. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati kita suci bersih, maka nanti puncaknya nanti kita bisa menyaksikan Allah dengan mata hati kita. Inilah sebenarnya tujuan kita hidup di bumi. Menyempurnakan makrifat kebeningan, kebersihan hati kita sehingga kita bisa menjadi kekasih-kekasih Allah. Mencapai titik terdekat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya Sang Maha Suci. Maka orang-orang suci yang bisa mendekati dirinya. Dan orang yang paling dekat dengan Allah tentunya orang yang bersih dan suci. Allah tidak suka dengan orang yang kotor. Terima kasih. Kalau ada yang mau tanya silakan.